Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan membahas tentang masalah yang sangat penting dari pelajaran kita, pelajaran yang ke-9 yakni tentang hakul arham. Hakul arham, hak kerabat. Al-arham adalah jamak dari rahim. Lafaz arham jamak dari rahim. Apa yang dimaksud dengan al-arham? Ulama berkata, yang dimaksud dengan al-arham adalah aqaribul insani ka'abihi wa ummihi wa ibnihi wa ibnatihi wa kulli man kana bainahu wa bainahum silatun min kibali abihi aw min kibali ummihi aw min kibali ibnihi aw min kibali ibnatihi. Yang dimaksud dengan al-arham adalah aqaribu al-insan, kerabatnya seseorang, seperti ayahnya atau ibunya, putranya atau putrinya, dan seluruh siapa saja yang punya hubungan, baik itu dari jalur ayahnya atau dari jalur ibunya, atau dari jalur putranya atau dari jalur putrinya. Ini al-arham. Al-arham ini Allah sebut-sebut di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, yang sering kita dengar para khutbah ketika hendak berkhutbah menyampaikan muqaddimah dengan khutbatul hajah. Di antara ayat yang dibaca dalam khutbatul hajah adalah surat An-Nisa ayat yang pertama. Di antara isinya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal arham, dan peliharalah hubungan silaturahim, tali silaturahmi. Maksud wal arham adalah wattaqu al arham an taqta'uha. Hati-hatilah, takutlah dari memutus tali silaturahim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang rahim atau kekerabatan, di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat al-Imam Muslim, Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam pernah bersabda, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Kata Rasulullah SAW bahwa rahim itu, kerabatan itu bergantung di atas arsy. Taqul, dan dia berkata, man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah.
Siapa orangnya yang menyambung aku, maka akan disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang memutusku, maka akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masalah al-arham atau kekerabatan dalam Islam menduduki kedudukan yang sangat tinggi. Urusannya sangat penting sekali, di mana al-arham atau kerabat-kerabat ini memiliki hak yang insyaallah taala kita akan bahas di sini. Di kitab ini ada 3 hak yang insyaallah taala kita akan bahas. Hak yang pertama, hak kerabat adalah an-nasilaha. An-nasilaha. Kita menyambungnya, menyambung rahim, bersilaturahmi ke kerabat. Sebelum ana bahas masalah ini, ana ingin ingatkan ikhwani fillah bahwa di antara kita kaum muslimin ini sering mempermasalahkan kalimat silaturahmi atau silaturahim. Ya. Ada yang mengatakan silaturahmi itu salah, yang benar silaturahim. Ini sebenarnya kurang tepat perkataan ini. Ulama ahli lughah mengatakan bahwa kalimat silatu kemudian alif lam ra ha mim bisa dibaca dengan 4 cara. Yang pertama, ra-nya disukun, ra-nya di fathah, ha-nya disukun. Berarti silaturrahmi. Yang kedua, ra-nya di fathah, ha-nya di kasrah. Berarti silatu ar-rahimi. Yang ketiga, ra-nya di kasrah, ha-nya disukun. Silaturrihmi. Yang keempat, ra-nya di kasrah, ha-nya di kasrah. Silatu ar-rihimi. Jadi boleh 4 cara. Ya, kalau ada yang menyebut silaturrahmi betul, yang menyebut silaturrahimi betul, yang menyebut silaturrihmi dengan kasrah betul, yang menyebut dengan silatu ar-rihim juga betul. Ya, jadi tidak kita permasalahkan, didebatkan di sana sini, tetapi makna silaturrahim itu sendiri tidak mengerti, salah penempatan. Ya, rahim, hubungan rahim, kerabat ini kadang-kadang ditempatkan kepada kawan, walaupun naam ada sebagian ulama yang mengatakan silaturahmi secara umum, tapi tepatnya rahim digunakan untuk hubungan kekerabatan yang masih ada hubungan rahim. Ya, oleh karena itu misalkan ada perkumpulan apa itu reuni, ya, silaturahmi akbar SMA negeri sekian tahun 1900 sekian, silaturahmi akbar. Kemudian ada yang berceramah, si penceramahnya mengambil dalil-dalil yang padahal itu dalil-dalil untuk hubungan kekerabatan, bukan secara umum. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa saja hak-hak kekerabatan atau kerabat atau al-arham? Yang pertama seperti yang kita sampaikan adalah yang pertama an-nasilaha. Kita menyambungnya. Kita sambung. Kenapa kita sambung? Karena dalam rangka melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an dan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga perintahkan dalam hadisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba
Yang artinya beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja dan jangan menyekutukannya dengan apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabidil qurba, dan kepada karib kerabat. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara tegas wabidil qurba, berbuat baik juga kepada kerabat-kerabat kita. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Kemudian di antara ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berbuat baik kepada kerabat adalah yang Allah firmankan dalam surat Ar-Rum ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil, dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun." Yang artinya, maka berikanlah kepada kerabat-kerabat haknya, wal miskina, begitu juga kepada orang miskin, wabnas sabil, begitu juga kepada ibnus sabil. Dzalika khairun, kata Allah Subhanahu wa taala, hal itu lebih baik lilladzina yuriduna wajha, bagi orang-orang yang menginginkan wajah Allah semata. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, ayat yang mulia ini menerangkan kepada kita tentang kewajiban berbuat baik kepada kerabat, dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan itu adalah hal yang baik, dan orang-orang yang berbuat kebaikan kepada kerabat, kata Allah, adalah orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nanti insyaallah taala kita akan bahas keuntungan-keuntungan dari menyambung tali silaturahim. Apa saja keuntungannya, insyaallah taala kita akan bahas 5 hal dalam majlis yang mulia ini. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasalam juga dalam sunnahnya memerintahkan kita untuk menyambung rahim, bersilaturahim. Di antaranya sabda beliau dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyasil rahimah," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, siapa saja orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Dalam hadis yang lain, hadis ini dihasankan oleh para ulama, akhrajahu At-Tabrani, dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya. Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Ittaqullaha wasilu arhamakum." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sambunglah tali silaturahim. Kemudian dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam memberikan wasiat kepada kaum muslimin ketika Rasul mau wafat. Rasul bersabda, "Arhamakum, arhamakum," kata Rasulullah SAW. Arhamakum, arhamakum, kerabat-kerabat kalian, kerabat-kerabat kalian, kata Rasulullah SAW. Jagalah hubungan silaturahim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, ayat-ayat tadi dan hadis-hadis tadi menunjukkan kepada kita tentang wajibnya menyambung tali silaturahim. Bagaimana caranya? Caranya dengan ziarat, kata ulama, kita mengunjungi kerabat kita dengan memberikan hadiah, juga dengan memberikan nafkah kalau di antara mereka ada yang tidak mampu, ya. Kemudian memberi kasih sayang kepada mereka,
Apabila jauh, minimalnya dengan kita hubungi lewat kontak telepon. Apalagi zaman sekarang ini sangat mudah. Keuntungan apa saja ikhwani wa akhwati fillah rahimanakumullah yang akan didapat oleh orang yang menyambung tali silaturahim ini? Ada 5 hal yang akan didapat oleh orang yang menyambung tali silaturahim. Yang pertama, bahwa menyambung tali silaturahim merupakan sebab bertambahnya harta dan luasnya rizki. Sababun li ziyadatil mali wa sa'ati ar-rizki, kata ulama. Sebab bertambahnya harta dan luasnya rizki. Apabila kita ingin mendapatkan karunia ini, maka di antara jalannya adalah perhatikan ibadah ini, silaturahim. Kalau di antara kita merasa sempit dunia ini, perhatikan hal ini. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini merupakan sebab Allah kasih harta dan diluaskan rezeki. Di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orangnya yang suka untuk dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan, siapa yang suka rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan umurnya dipanjangkan, maka hendaknya menyambung tali silaturahim. Ini keutamaan yang pertama, keuntungan yang pertama, orang yang menyambung tali silaturahim. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, jangan sia-siakan ibadah yang besar ini. Selain dia merupakan ibadah, dia mendatangkan keuntungan. Bahkan dalam sebuah hadis, yang hadis ini dihukumi sahih oleh para ulama, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna a'jalat ta'ati thawaban lasilatur rahim." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya pahala yang paling disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pahala ketaatan yang paling disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah silaturahim. Kata Rasul, hatta inna ahlal baiti liyakunu fajarah fatanmu amwaluhum wa yakthuru adaduhum idza tawasalu. Sampai sebuah keluarga yang mereka adalah orang-orang yang rusak, orang-orang yang fajir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka saling sambung menyambung, mengadakan tali silaturahim, harta mereka terus berkembang dan adaduhum, jumlah keluarga mereka itu terus bertambah. Ini keutamaan dari silaturahim. Ini keutamaan yang pertama. Keuntungan yang kedua, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kata ulama, silatul arham sababun litulil umri wan najati min maitatis su. Silaturahim merupakan sebab dipanjangkan umur dan diselamatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian yang buruk, su'ul khatimah. Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Ahmad, beliau bersabda, silatur rahimi wa husnul jiwari au husnul khuluqi yu'miranid diyar atau yu'ammiranid diyar
wa yazidani fil a'mar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silaturahim dan akhlak yang baik itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa memakmurkan negeri-negeri dan bisa menambahkan umur. Ini silaturahim. Ini keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga dari silaturahim, ikhwani fillah, kata ulama, silatul arham sababun lil husuli ala ma'iyyatillahi wa hifdhihi wa nasrihi wa taufiqihi. Silaturahim merupakan sebab mendatangkan ma'iyatullah, mendapatkan ma'iyatullah. Allah akan menjaga orang yang senantiasa dia itu gemar menyambung tali silaturahim. Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang yang suka menyambung tali silaturahim. Allah akan menjaganya. Apa dalilnya? Ikhwani fillah. Dalilnya sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis tersebut, hadisnya panjang, tentang kisah Rasulullah SAW ketika bertahanus di Gua Hira, berdiam diri di Gua Hira. Datang malaikat Jibril di permulaan itu. Rasul yang mulia SAW ketakutan, menggigil. Kemudian singkat ceritanya berkata kepada Khadijah, yakni istrinya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, zammiluni zammiluni, selimutilah aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah radhiyallahu an dengan sabarnya menyelimuti Rasul yang mulia alaihi wasallam dan tidak bertanya-tanya kenapa, sampai tenang. Ini istri yang baik, subhanallah. Dia tidak ketika ada suaminya takut atau ada masalah ditanya terus, tunggu sampai tenang. Ini Khadijah radhiyallahu anha. Sampai ketika hilang rasa takut dari Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam, tenang, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam berkata kepada Khadijah, kata Rasul, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku sangat khawatir terhadap diriku. Saya sangat tahu terhadap diriku. Kita lihat apa jawaban dari Khadijah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kalla wallahi la yukhzika Allahu abada, innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa tuqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Khadijah radhiyallahu anha menenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan sifat-sifat baik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang paling utama yang disebut oleh Khadijah radhiyallahu anha adalah silaturahim. Kata Khadijah radhiyallahu anha, kalla wallahi, tidak, sekali-kali tidak, demi Allah. La yukhzika Allahu abada. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan Anda. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin merendahkan Anda. Apa kata Khadijah? Di antara sifat yang disebutkan oleh Khadijah, innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau suka menyambung tali silaturahim. Ini menunjukkan bahwa aktivitas, kegiatan, amal menyambung tali silaturahim ini mendatangkan kebaikan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, menolong orang-orang yang suka menyambung tali silaturahim. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kalau kita ingin dijaga oleh Allah, kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan amalan ini, silaturahim. Perhatikan kerabat kita, ayah kita, ibu kita, paman kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita, ponakan kita. Apakah kita sambung silaturahim atau kita memutuskan tali silaturahim dengan mereka?
Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu yang ketiga. Yang keempat, keuntungan apa yang didapat oleh kita ketika kita mengamalkan ibadah ini, yakni menyambung tali silaturahim. Yang keempat, kata ulama, silatul arham sababun lidukhulil jannah. Menyambung tali silaturahmi merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Merupakan sebab dimasukkannya seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Silaturahim. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, kita semua ingin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kita semua ingin diampuni dosanya. Oleh karena itu perhatikan amalan yang bisa memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menyambung tali silaturahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-21 sampai 24. Surat Ar-Ra'd ayat 21 sampai 24. Allah mensifati atau menyifati ahlul jannah. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, "Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Allah mensifati penduduk surga dengan sifat di antaranya kata Allah, dan orang-orang yang menyambung apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung. Mereka takut kepada Rabb mereka dan mereka pun takut akan hisab yang buruk. Terus Allah berfirman sampai mengatakan dalam surat Ar-Ra'd ini, ulaika lahum uqbad dar. Kata Allah, bagi mereka tempat kesudahan yang baik, yakni surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, apa itu tempat kesudahan yang baik? Allah berfirman, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Allah berfirman, tempat yang baik itu adalah surga Aden, surga-surga Aden yang mereka memasukinya, kata Allah Subhanahu wa taala, bersama orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan keturunan-keturunan mereka. Kemudian Allah berfirman, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan para malaikat juga masuk menemui mereka dari seluruh pintu, seraya berkata, salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum, para malaikat mengucapkan salam. Salamun alaikum, kata para malaikat, kesejahteraan atas kalian. Dengan apa? Bima sabartum, dengan kesabaran kalian semasa di atas muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ni'ma uqbad dar. Artinya, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa silatul arham, yakni menyambung tali silaturahim, ini akan memasukkan orang-orangnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, suatu saat pernah seorang A'rabi, Arab Badui, datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang amalan yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda,
ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakata wa tasil ar-rahim, kata Rasulullah SAW. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, dan hendaknya engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahim. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, ini yang keempat dari keuntungan menyambung tali silaturahim. Yang kelima, keutamaan atau keuntungan menyambung tali silaturahim adalah silatul arham min ahabbil a'mali ilallah. Silaturahim adalah merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya min afdhalil a'mal, dan ia merupakan amal yang paling utama. Jadi silaturahim, ikhwati fillah rahimakumullah, adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ketika kita melaksanakan perintah Allah ini, kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, karena mengamalkan amalan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya, dan ada dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Qala rajulun, ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Rasul berkata, imanun billah, kata Rasul, yakni beriman kepada Allah. Kemudian qala rajul, ya Rasulullah, thumma mah? Wahai Rasulullah, kemudian apa? Rasul berkata, silaturrahim. Rasul berkata, silaturrahim. Hadis yang mulia ini, ikhwati fillah rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bahwa silaturrahim merupakan amalan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hak yang pertama dari hak kerabat, yakni kita sambung, ya. Kita sambung, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Apabila kita masih punya orang tua jauh di kampung, hanya kita punya jadwal, apakah sepekan sekali atau 2 pekan sekali atau sebulan kali kita ziarah. Kalau enggak, maka lihat juga yang lainnya, paman, ya, bibi, kakak-kakak kita, adik-adik kita yang sudah berkeluarga, ponakan kita sambung, yang dengannya mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini akan didapat oleh kita semua. Hak yang kedua, ikhwati fillah, dari hak kerabat adalah an nuqaddimahum fi kulli syai' fi ad-da'wati was-sadaqah wa fi an-nafaqati wal hadiyah. Kita dahulukan mereka dalam segala sesuatu. Ini hak mereka, ikhwati fillah. Banyak di antara kita yang salah. Kerabat kita biarkan, orang lain lebih kita utamakan. Ini salah. Orang lain didahulukan, diundang, kerabat kita enggak diundang. Ini menyelisih hak kerabat. Oleh karena itu mudah-mudahan kita tidak seperti ini. Kita harus tahu bahwa kerabat-kerabat kita punya hak. Hak yang kedua yang harus kita perhatikan adalah dahulukan mereka dalam masalah apa? Fid da'wah, dalam undangan. Ketika misalkan kita punya hajatan, kita undang mereka dulu. Ketika kita tahu di antara mereka ada kekurangan, kita punya kelebihan, mau bersedekah, mau infak, kasih kepada mereka dulu. Ketika kita tahu bahwa mereka kesulitan, kita kasih infak. Ketika kita ingin ngasih hadiah ke orang, kita bertanya apakah kerabat kita sudah kita kasih hadiah atau belum. Nah ini sangat jelas, ikhwati fillah rahimakumullah.
apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan apa yang disampaikan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam dalam sunnahnya. Apa dalilnya? Kita lihat. Di antara dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 215. Surat Al-Baqarah 215. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun." Mereka para sahabat bertanya kepada Anda, wahai Nabi, wahai Rasulullah, ini kata Allah, madza yunfiqun? Apa yang hendaknya mereka nafkahkan, apa yang mereka infakkan? Qul, maka katakanlah wahai Nabi, ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, apa yang kalian infakkan min khairin, dari kebaikan apapun, hendaknya diperuntukkan dulu untuk orang tua, kedua orang tua, wal aqrabin, dan para kerabat, sebelum orang lain. Kenapa? Karena ikhwati fillah rahimakumullah, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Al-Imam An-Nasa'i, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun wa 'ala dzil qarabati ithnatan sadaqatun wasilatun. Subhanallah. Kata Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam, bersedekah, ngasih sedekah kepada orang miskin, ini mendapatkan pahala satu, pahala sedekah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun bersedekah kepada orang miskin tetapi dia merupakan kerabat kita, kata Rasul, ithnatan, akan mendapatkan dua pahala, dua hal. Yang pertama sedekah, yang kedua pahala silatun, pahala silaturahim. Ini sangat jelas sekali Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda dengan sabda yang banyak di antara kita kadang-kadang lupa, atau banyak di antara kita yang kadang-kadang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu tentang hal ini. Oleh karena itu majelis yang mulia ini, ikhwati fillah rahimakumullah, kita diingatkan oleh firman Allah dan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bahwa kerabat ini punya hak yang sangat tinggi yang harus kita perhatikan. Bahkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, kisah Abu Talha, ya, kisah Abu Talha yang sahabat yang paling banyak memiliki harta di kota Madinah, ketika turun ayat surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah kalian mendapatkan bir, ya, kebaikan, sehingga kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Beliau datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa hartanya yang beliau cintai bernama Bayruha yang ada di depan masjid, yang sekarang dekat dengan pintu Masjid Nabawi. Ya, masuk ke pintu Masjid Nabawi, belok kiri itu ada lingkaran, ya, tapi sudah ditutup dengan karpet, ya. Itu sumur, ya, milik Abu Talha. Dan Abu Talha itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa harta yang paling dicintai adalah Bayruha, ya. Dan dia berkata, innaha shadaqatun lillahi arju birraha wa dhakhraha indallah. Saya mengharapkan pahalanya, kata beliau, dan simpanan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Singkat ceritanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Rasul, bakhin dzalika malun rabihun
wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Kata Rasul, bakhin. Itu adalah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang kau katakan. Dan kata Rasulullah SAW, aku melihat lebih baik dibagikan kepada kerabat. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hak yang ketiga, ikhwati fillah, hak yang terakhir dari hak kerabat dalam pertemuan kita kali ini adalah alla naqta'aha mahma kanatil asbab. Alla naqta'aha mahma kanatil asbab. Kita tidak boleh memutus tali silaturahmi apapun sebabnya, apapun alasannya, apapun masalahnya. Tidak boleh kita putus tali silaturahim dengan kerabat kita, walaupun kadang-kadang sangat-sangat menyakitkan kita, sangat-sangat menyesakkan dada kita masalah yang terjadi di antara kerabat. Tapi kata ulama, tidak boleh kita putuskan. Tidak boleh kita putuskan tali kekerabatan. Karena apa? Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Kata Rasul, "Laisal wasilu bil mukafi, walakin al-wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, al-wasil, orang yang menyambung tali silaturahim, bukanlah orang yang membalas kebaikan. Orang yang menyambung tali silaturahim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah yang apabila diputus talinya, dia justru menyambungnya. Ikhwati fillah, ada sebuah hadis yang saya akan bacakan. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Ada seorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Innali qarabah." Wahai Rasul, saya punya kerabat. Asiluhum wa yaqta'uni wa ahsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlimu anhum wa yajhaluna alayya. Ini sifatnya. Dia datang, "Ya Rasul, saya punya kerabat. Saya suka menyambung tali silaturahim, tetapi mereka memutus tali silaturahim. Mereka balas dengan itu. Saya berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka membalasnya dengan perbuatan buruk. Saya bermurah hati kepada mereka, tetapi mereka cuek, melakukan kebodohan terhadap diri saya." Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul berkata, "La in kunta kama qulta fa ka'annama tusifuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya hal tersebut seperti apa yang Anda katakan, maka seakan-akan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau memberi makan mereka dengan bara api. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, senantiasa Allah menolong Anda ma dumta 'ala dzalik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, selama Anda di atas hal itu. Ini anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga tali silaturahim dan tidak memutusnya walaupun ada masalah-masalah yang terjadi di antara kerabat. Dan Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam mengingatkan kita semua, ikhwati fillah rahimakumullah, supaya jangan sampai kita memutus tali silaturahim, karena dosanya sangat besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un," yakni qati'a rahimin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang derajatnya hasan, yakni dihasankan oleh ulama, "Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin
kulla khamisi lailatil jumu'ah fala yuqbalu amalu qati'i rahimin, kata Rasul SAW. Sesungguhnya amal-amal Bani Adam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan di setiap hari Kamis malam Jumat, dan tidak diterima amalannya orang yang memutus tali silaturahim. Ini tentang bahayanya memutus tali silaturahim, ya. Inilah ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, 3 hal tentang hak silaturahim, mudah-mudahan bisa kita amalkan, ya. Yang pertama, hak yang pertama dari hak kerabat kita hendaknya menyambung tali silaturahim. Kita kunjungi, kita kasih hadiah, kita berbuat baik. Kemudian yang kedua, kita dahulukan mereka dari yang lain. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh memutus tali silaturahim dalam masalah apa saja. Baik, waktunya sudah habis, tapi ada pertanyaan. Tapi ini ada di luar tema, ya. Ada pertanyaan, Ustaz, di luar tema. Apakah benar tafsir surat Al-Qiyamah ayat 16-17 menerangkan membaca Al-Quran tidak dikeraskan? Tolong dijelaskan penafsiran yang benar sesuai dengan petunjuk Allah dan sunnah. Tentang membaca Al-Quran, apakah dikeraskan atau disirkan, ana sudah bahas itu di kitab atau di buku metode Syafi'i yang besar, ya, tentang adab-adab membaca Al-Quran. Kapan dikeraskan, kapan disirkan, ya, kapan dikeraskan, kapan disirkan. Singkatnya, ya, dikeraskan boleh ketika kita ketika membaca ingin tambah semangat, kemudian tidak mengganggu orang lain. Tapi kalau misalkan dikeraskan mengganggu orang lain, ya, ini tidak boleh. Apakah orang yang mau tidur jadi terganggu dan seterusnya, ya. Oleh karena itu jangan kita keraskan ketika mengganggu orang lain. Dalam kitab Talbis Iblis, ikhwati fillah rahimakumullah, disebutkan sahib kitab Talbis Iblis menyebutkan termasuk perangkap syaitan di malam hari, orang-orang baca Al-Quran secara kur berjamaah, kemudian secara keras, ya, memperdengarkannya di malam hari di telinga-telinga manusia. Mereka mendapatkan dua hal yang tercela. Pertama, mereka mencegah manusia dari tidur. Yang kedua, bisa memasuki riya, ya, bisa berbuat riya karena hal itu. Ini yang perlu kita perhatikan, ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam Talbis Iblis, ya. Saya minta maaf, mungkin satu pertanyaan ini yang bisa saya jawab dalam pertemuan ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang hak-hak yang ada dalam agama Islam kita yang indah, yang agung ini, yang banyak kita tidak tahu. Dan banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak tahu. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau kita terus bersabar untuk talabul ilmi, nuntut ilmu agar kita bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Nuntut ilmu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, babun minal ilmi yata'allamuhul mar'u khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang itu lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Ini saja yang bisa Anda sampaikan, dan setelah Isya tidak ada tanya jawab, ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.